Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai audit sampling. Adapun anggota kelompok kami yaitu Adinda Sakaria Tripadiana, Gladys Fisti Hiskia, Hangga Yuda Indar Suryawangsa, dan saya sendiri Aisyah Setianingrum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih itu audit sampling? Menurut Pernyataan Standar Audit atau PSA nomor 96, audit sampling merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tertentu. Dan mengapa perlu melakukan sampling audit? Sampling audit perlu dilakukan karena akuntan publik tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti, yaitu terkait waktu, tenaga, dan biaya. Contoh sampling audit secara luas adalah dipergunakan dalam pemeriksaan atau vouching, konfirmasi atau confirming, dan penelusuran atau tracing. Tetapi hal tersebut tidak biasa dipergunakan dalam pengajuan pertanyaan, observasi, dan prosedur analitis. Selanjutnya, audit sampling memiliki 6 tahapan, yaitu tahap pertama, menyusun rencana audit, tahap kedua, menetapkan jumlah atau unit sampel, tahap ketiga, memilih sampel, tahap keempat, menguji sampel, tahap kelima, mengestimasikan keadaan populasi, dan yang terakhir, tahap keenam, membuat simpulan hasil audit. Lalu kemudian ada ketidakpastian sampling audit. Risiko audit meliputi ketidakpastian ada 2, yaitu risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling adalah ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling, dan risiko non-sampling adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor lain selain sampling. Kemudian ada risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampel tidak merepresentasikan populasinya. Hal ini dapat dikontrol dengan mengubah ukuran sampel dan menggunakan metode yang tepat untuk memilih sampel. Untuk suatu desain sampel tertentu, risiko sampling akan bervariasi secara berlawanan dengan ukuran sampelnya. Semakin kecil suatu sampel, maka semakin tinggi risiko samplingnya. Dan semakin besar ukuran sampel, maka semakin rendah tingkat risiko samplingnya. Kemudian di sini dapat dilihat ada bagian dari risiko sampling. Risiko sampling terdiri dari 2 pengujian, yaitu pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Untuk pengujian substantif terdiri dari risiko keliru menerima dan risiko keliru menolak. Untuk pengujian pengendalian terdiri dari risiko pengendalian yang terlalu rendah dan risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Untuk pengujian substantif, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan, biasa disebut dengan variabel sampling. Yang pertama ada risiko keliru menerima atau risk of incorrect acceptance. Bisa disebut risiko menerima kesimpulan yang salah, yaitu saldo rekening mengandung salah saji material, tetapi disimpulkan tidak mengandung salah saji material. Risiko ini berkaitan dengan efektivitas audit dalam pendeteksian terhadap ada tidaknya salah saji yang material. Yang kedua ada risiko keliru menolak atau risk of incorrect rejection. Bisa disebut risiko menolak kesimpulan yang benar, yaitu saldo rekening tidak mengandung salah saji material, tetapi disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Risiko ini berkaitan dengan efisiensi audit. Untuk pengujian pengendalian, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis, biasa disebut dengan atribut sampling. Yang pertama ada risiko pengendalian yang terlalu rendah atau the risk of assessing control risk too low. Bisa juga disebut the risk of over-reliance, yaitu risiko terlampau percaya terhadap SPI atau risiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. Kemudian yang kedua ada risiko pengendalian yang terlalu tinggi.
atau the risk of assessing control risk too high. Bisa juga disebut the risk of under-reliance, yaitu risiko terlampau tidak percaya terhadap SPI, atau risiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Selanjutnya, risiko non-sampling. Risiko non-sampling adalah risiko kekeliruan auditor dan timbul dari kemungkinan auditor mengambil sampel dari populasi yang salah untuk pengujian asersi, tidak dapat menemukan salah saji material pada saat penerapan prosedur audit, dan salah menerjemahkan hasil audit. Sumber risiko non-sampling, yang pertama ada human mistakes, yang kedua ada penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, yang ketiga ada kesalahan interpretasi hasil sampel, dan yang keempat mengandalkan informasi yang salah dari pihak lain. Untuk ketidakpastian yang berkaitan dengan risiko non-sampling ini dapat dikendalikan dengan pelatihan yang cukup dan perencanaan yang memadai. Terdapat dua metode audit sampling. Metode yang pertama adalah sampling non-statistika. Adalah sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Sedangkan metode yang kedua adalah sampling statistika. Adalah sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Pertimbangan profesional tetap digunakan tetapi dalam skala yang terbatas. Manfaat sampling statistika antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan sampel lebih efisien. Kedua, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah. Yang ketiga, pengevaluasian sampel lebih terarah. Dan yang keempat, memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasi dan mengontrol risiko sampling. Dasar pemilihan metode sampling. Dasar yang pertama adalah pertimbangan biaya dan manfaat, cost dan benefit. Yang kedua, volume dan karakteristik transaksi. Dan yang terakhir adalah tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Terdapat perbedaan dan persamaan sampling statistika dan non-statistika. Perbedaan untuk sampling statistika adalah menerapkan aturan matematika sehingga auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur risiko sampling dalam perencanaan sampel dan dalam mengevaluasi hasil. Yang kedua, lebih banyak memerlukan biaya dan manfaatnya lebih besar. Sedangkan untuk sampling non-statistik, auditor tidak mengkuantifikasi risiko sampling. Auditor memilih unsur-unsur sampel yang diyakininya akan memberi informasi paling bermanfaat dalam situasi yang dihadapi untuk mencapai kesimpulan. Yang kedua, relatif lebih sedikit, memerlukan biaya dan dilakukan berdasarkan kriteria subjektif. Lalu, kemudian persamaan sampling statistika dan non-statistika adalah sebagai berikut. Kedua sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi penggunaan metode sampling. Kedua metode sampling juga sama-sama mengandung risiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik risiko sampling maupun risiko non-sampling. Ketentuan sampling statistika dan non-statistika. Sampling statistika. Sampling statistik memungkinkan auditor mengukur risiko pengambilan sampel, yaitu risiko bahwa suatu sampel tidak mencerminkan populasi. 2. Untuk mengukur risiko tersebut secara statistik, maka pemilihan sampel tersebut haruslah acak. 3. Aturan matematika memungkinkan kita untuk menghitung besaran risiko sampel yang kita rencanakan dalam proses audit. Dan terakhir, statistical sampling harus menggunakan pemilihan sampel secara probabilistik. Untuk sampling non-statistik, yang pertama, sampling non-statistik tidak memungkinkan auditor untuk mengukur risiko pengambilan sampel secara objektif, karena setiap unit populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kedua, sampling non-statistik bisa bernilai untuk rancangan sampling terarah atau bentuk lain dari sampling menggunakan pertimbangan. Yang ketiga, dalam non-statistical sampling, seorang auditor tidak menghitung besarnya sampling risk, tetapi auditor memilih sampel berupa item yang dipercaya akan memberikan informasi yang diinginkan berguna. Yang terakhir, non-statistical sampling seringkali menggunakan non-probability sample selection. Teknik sampling statistik. Yang pertama ada attribute sampling. Pengujiannya adalah pengendalian. Kegunaannya yaitu untuk memperkirakan terkait deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Kemudian yang kedua ada variable sampling. Pengujiannya secara substantif.
Kegunaannya untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Tahapan atribut sampling untuk pengujian pengendalian. Terdapat 10 tahapan pada atribut sampling. Yang pertama, menentukan tujuan pengamatan audit, kemudian tetapkan atribut dan kondisi penyimpangan. Setelah itu, mendefinisikan populasi dan unit sampling, kemudian menspesifikasikan terkait penyimpangan yang dapat diterima. Setelah itu, tetapkan acceptable rates of assessing control rates to low. Setelah itu, estimasi besarnya population expansion rate. Kemudian tentukan ukuran sampel. Kemudian tentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan prosedur audit, dan yang terakhir mengevaluasi hasil sampel. Untuk teknik variable sampling dapat ditetapkan auditor pada saat observasi dan penilaian persediaan, konfirmasi piutang dagang, cadangan untuk piutang tak tertagih, dan cadangan persediaan yang rusak. Metode pengambilan sampel dalam audit. Terdapat 2 metode pengambilan sampel. Yang pertama, probabilistic sample selection dan non-probabilistic sample selection. Probabilistic sample selection yaitu auditor memilih sampel secara acak pada item populasi yang sudah diketahui berapa probabilitasnya untuk dipilih ke dalam sampel. Yang kedua, non-probabilistic sample selection adalah metode pemilihan sampel di mana auditor menggunakan professional judgment untuk memilih item yang dijadikan sampel. Pada probabilistic sample selection terdapat 4 metode. Yang pertama ada simple random number selection, di mana seluruh item dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Yang kedua ada probability proportional to size, di mana sebuah item dipilih sebagai sampel tergantung dari jumlah yang dicatat. Yang ketiga ada systematic sample selection, di mana auditor menetapkan sebuah interval dan memilih item berdasarkan interval tersebut. Yang terakhir ada stratified sample, di mana auditor membagi populasi ke dalam subpopulasi, kemudian memilih item dengan kriteria yang berbeda pada masing-masing subpopulasi tersebut. Yang berikut untuk non-probabilistic sample selection sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama ada directed sample selection, di mana auditor memilih item berdasarkan judgmental kriteria seperti tampaknya item tersebut mengandung kesalahan, jumlahnya besar, berada pada periode yang berbeda, dan sebagainya. Yang kedua ada block sample selection, di mana pemilihan sejumlah item pada urutan tertentu. Auditor harus menggunakan beberapa blok untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kemudian yang ketiga ada haphazard sample selection, di mana pemilihan sampel tanpa mempertimbangkan sesuatu. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua.